Om Swastiastu. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring pada hari Rabu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mengenai gradien garis yang melalui dua buah titik, kemudian yang sejajar dan yang tegak lurus. Namun sebelumnya mari kita awali dengan pamanjalima. Om Swastiastu. Dan kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu dengan menentukan persamaan garis apabila gradien diketahui dan juga melalui satu titik ataupun dua titik. Baik, silakan disimak video selengkapnya. Baik, untuk berikutnya adalah materinya penentukan persamaan garis. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari menentukan gradien, sekarang kita akan membentuk persamaan garis lurus yang baru. Nah, yang pertama, persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, kalau waktu ini kita sudah bahas mencari gradien melalui dua titik, sekarang kita akan membentuk persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini berlaku nanti rumus seperti ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, jadi ini kita bisa cari X1 Y1, X2 Y2 dari koordinat titiknya yang diketahui ya. Langsung ke contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan 4,5. Nah, jadi kita akan tentukan 2,1, X1-nya berapa? Yang pertama yaitu X1-nya sama dengan 2, Y1-nya sama dengan 1. Sedangkan titik yang kedua, X2-nya sama dengan 4 dan Y2-nya sama dengan 5. Atau bisa kalian tulis biar tidak bingung, X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 1. Kemudian X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 5. Setelah kalian tentukan itu, kita bisa masukkan ke rumus yang sudah kita punya ini ya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, lalu kita akan lanjutkan di sini, kita mengganti nilai X1-nya sama dengan berapa tadi? X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 1, X2-nya adalah 4 dan Y2-nya sama dengan 5. Kita masukkan Y kurang 1, Y2 kurang Y1, Y2-nya sama dengan 5, kita kurangi Y1-nya sama dengan 1, 5 kurang 1 sama dengan X kurang X1-nya sama dengan 2 per X2 kurang X1. X2-nya berapa? 4 ya. Kemudian X1-nya berapa? 2. Sehingga setelah kita cari, kita akan kurangkan biasa ya. 5 kurang 1, kalau yang di atasnya kita akan cari Y kurang 1 per 5 kurang 1 hasilnya adalah 4. Kemudian X kurang 2 per 4 kurang 2 berapa hasilnya? 2. Sehingga setelah kita hitung 4 kurang 2 kita tulis di sini, kita akan menemukan konsep baru lagi. Y kurang 1 per 4 sama dengan X kurang 2 per 2. Kan seperti ini awalnya ya, awalnya kan begini. Nah, nanti lanjutannya akan seperti ini. Y min 1 per 4 sama dengan X kurang 2 per 2. Kalau ada konsep seperti ini, kita akan kali silang. Ada dua ruas ya, ruas kiri, ruas kanan. Kita akan kali silang. Ya, kali silang. Y kurang 1 kita kalikan 2, X kurang 2 kita kalikan 4. Nah, lalu dia akan jadi seperti ini. Y kurang 1 kita kalikan 2, 2 kali dalam kurung ya, sama dengan kali U.
2 dalam kurung Y kurang 1 sama dengan 4 kali X kurang 2. Setelah kita taruh ruas kiri dan ruas kanan, kita akan operasikan ya. 2 kali Y menjadi 2Y. 2 kali min 1 menjadi min 2. Kemudian 4 kita kalikan X menjadi 4X. Dan 4 kita kalikan min 2 sama dengan min 8. Jadi di sini ya, 2 kali Y sama dengan 2Y. 2 kali min 1 sama dengan min 2. 4 kali X sama dengan 4. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Nah, lalu kita akan operasikan ya. Karena ini memuat atau membentuk persamaan, berarti kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan di ruas kiri semuanya dan di ruas kanan kita nolkan. Ruas kanan kita jadikan 0. Lalu bagaimana caranya? 2Y kurang 2 sama dengan 4X kurang 8. Kita kumpulkan 2Y-nya di tabung kiri, kita kumpulkan yang mengandung variabel, yaitu 4X juga mengandung variabel. Karena dia tadinya ada di ruas kanan, kita pindah ruas ke ruas kiri, dia akan menjadi min 4X. Nah, yang ini kan masih tetap sama di ruas kiri, ya, jadi dia tetap min 2. Lalu yang di kanan adalah min 8. Kalau min 8 di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, dia menjadi positif 8. Sehingga terbentuklah sebuah persamaan 2Y kurang 4X kurang 2 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kan belum sederhana. Kita sederhanakan. Mana yang bisa kita sederhanakan? Nah, ini kan beda ya, beda variabel. Beda variabel tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Itu konsep aljabar. Sedangkan yang lainnya di sini ada konstantanya, ada min 2 dan 8. Jadi ini bisa kita hitung ya. Min 2 ditambah 8 dia akan menjadi positif 6 ya. Sehingga persamaannya adalah 2Y kurang 4X tambah 6 sama dengan 0. Seperti ini sudah benar ya. Atau kalau mau diurut lagi variabelnya secara alfabet, yaitu X-nya duluan boleh. Kalau X-nya mau duluan berarti min 4 ya. Min 4 kita bawa ke kanan, tidak akan mengubah nilai. Negatif 4 ditambah 2Y. Kenapa ditambah? Karena 2Y-nya ini positif, sehingga dia berubah bentuk menjadi min 4 ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, inilah yang secara alfabet. Kalau yang atasnya sudah benar juga ya persamaannya, sedangkan yang kedua juga boleh. Nah, silakan kalian sesuaikan dengan kalau misalnya soal itu pilihan ganda, atau kalau mau kalian menjawab yang atas benar, yang bawah juga benar. Nah, jadi demikian. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan yang sudah dikirimkan di grup WA. Nah, untuk kali ini belajar daring kita akhiri dengan para santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.